Duduk. Ya, selamat hari Natal. Ya, kita mungkin sudah beberapa kali berhari Natal ya. Dan apa yang kira-kira menjadi kesan bagi kita di penghujung Natal ini? Masih ada yang merayakan Natal ke depan ini? Masih ya. Ya. Kalau kita merayakan Natal, semua kita tahu bahwa Natal itu adalah yang membawa sukacita yang besar ya. Ya. Kalau kami kemarin belajar di Brastagi dikatakan bahwa ketika orang Majus itu melihat terang dan berhenti di tengah-tengah anak itu, dia katakan apa? Dia sangat bersukacita. Kalau dalam bahasa Karo dikatakan meriahkel iakap, ngidah terang dai ngadi di tengah-tengah anaknya. Kenapa Natal itu membawa sukacita yang sangat besar? Jangan-jangan ya, ini karena dunia Facebook sering dia katakan gitu. Jangan-jangan orang Kristen itu bersukacita sekali pada waktu Natal. Padahal setahun 365 hari dia bersukacita hanya dalam waktu sehari itu. Berarti hari-hari yang lain bukan lagi bersukacita tapi berdukacita ya. Jadi apa artinya Natal? Kalau kita lihat Injil-Injil semua, ya, Yohanes ini mengatakan berita Natal itu bukan berita kelahiran. Makanya kalau kita baca kitab Yohanes, tidak ada dikatakan Yesus itu lahir. Nggak ada ya. Ya, kalau nanti ada ya di WA lah saya, ya Pak Pendeta bilang di kitab Yohanes nggak ada. Ini saya dapat di Yohanes ini gitu ya. Sepanjang saya tahu kitab Yohanes nggak ada dikatakan Yesus lahir. Nggak ada ya. Jadi bagi Yohanes Natal ini bukan apa? Bukan kelahiran. Kenapa bukan kelahiran? Ya, tapi mari kita baca dulu Yohanes 1 ayat 14. Kita bersama-sama ya. Jadi Natal itu bagi Yohanes tidak ada kata kelahiran. Kenapa dia tidak tuliskan dia lahir? Tapi yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 14. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi bagi Yohanes Natal apa? Dikatakan di sini firman itu telah menjadi manusia. Dia bukan lahir dikatakan ya. Kenapa? Kenapa dia kira-kira tidak dikatakan lahir?
Kita ini semua lahir enggak? Lahir. Apa artinya lahir? Wih, ibu-ibu yang sering melahirkan lah, apa artinya lahir? Apa artinya lahir? Kita sudah lahir semua? Sudah. Ya, apa artinya lahir? Setiap manusia, apalagi orang hebat ya, dia lahir tanggal sekian. Jadi lahir itu berarti apa? Lahir itu berarti dia telah mulai ada. Maka kalau orang Chinese katanya, ya saya nggak tahu karena saya bukan Chinese, orang Chinese itu biasanya ditambah umurnya setahun. Kalau kita kan enggak ya. Berapa umurmu? 50 tahun. Padahal ya, kalau bagi orang Chinese ditambahkannya dalam kandungan. Karena dia ada mulai di dalam kandungan, bukan mulai pada waktu dia lahir. Jadi lahir artinya apa? Lahir artinya kita mulai ada atau mulai hidup, ya kan? Makanya kita nggak lama di dunia ini, mulainya hidup tanggal berapa? Iya. Kalau Yesus ini siapa? Apakah dia ada sejak lahir? Kok kita diam semua ini? Tadi katanya ciri khasnya snack gitu ya. Iya. Kalau kami di Brastagi kalau sudah begini-begini kasih permen lagi semua. Karena habis sudah tenaga snacknya. Ya. Tapi kami sorry nggak bawa ya. Kasihan sama pengkhotbahnya gitu, karena kalau dia ngantuk ya pengkhotbahnya yang rugi. Jadi siapa yang datang itu dikatakan? Dia katakan di sini, kalau kita sejak lahir itu dikiralah mulai sejak itu umur kita. Padahal yang datang ini dikatakan dalam Yohanes pasal 1, dia katakan apa? Pada mulanya. Berarti dia ada kapan? Iya, sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Jadi kalau dia sudah ada, lahir itu mulai ada ya. Tapi yang datang ini pada mula-mulanya pun, yang artinya tidak ada waktu yang dia tidak ada di situ. Maka dia katakan yang datang ini telah ada pada mulanya. Berarti umurnya berapa? Yang datang ini berapa umurnya? Berapa? Umurnya adalah kekal. Tahu kekal ya? Iya, dia adalah Allah yang kekal, bukan dilahirkan. Dia sudah ada kok. Ya, kapan dia ada? Dia sudah ada pada mulanya. Jadi pada waktu Natal ini apa? Yang sudah ada pada mulanya itu sekarang dia menjadi manusia. Yang hadir ini pada waktu Natal ini, dia adalah kekal, dialah ada pada mulanya. Dia dikatakan di sini apa? Ini kalau tinggal bersama-sama dengan kita itu berarti apa? Berarti dia selama ini tinggal di mana dia? Di mana? Kita baca aja firman Tuhan ya. Sekali lagi ya.
Ya, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Ya, kita baca pasal 1 ayat 1. 1, 2 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Sebelum dia di dunia ini, dia sama siapa? Iya, dia bersama-sama dengan Allah. Jadi dia sebelum menjadi manusia, dia sudah ada. Di mana dia tinggal? Dia tinggal bersama-sama dengan Allah. Jadi dia sudah ada ya. Selama ini dia tinggal bersama-sama dengan Allah. Natal berarti dia tinggal yang selama ini bersama-sama dengan Allah. Sekarang dia tinggal bersama-sama dengan kita. Bukankah hebat kalau yang selama ini dia tinggal bersama-sama dengan Allah? Sebelum dia di dunia, dia katakan di sini, dia bersama-sama dengan Allah. Siapa yang datang yang tinggal di antara kita itu? Di dalam ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi sebelum dia tinggal bersama-sama dengan kita, dia telah apa? Makanya dia telah bekerja kan? Kita ada yang bekerja di sini sebelum lahir. Makanya lihat pekerjaannya kan, setelah lahir SD di kampung Antara, ya, SMP di kampung Persada, ya. Tadi Antara, sekarang di kampung Persada kan gitu ya. Ini dikatakan apa? Ya, sebelum dia di bumi ini, dia adalah yang kekal. Di mana dia tinggal? Dia bersama-sama dengan Allah. Sebelum dia tinggal dengan kita, ya, Pak Sembiring tadi sebelum terus di sini dia di Batam. Ini sebelum tinggal bersama-sama dengan kita, dia telah bekerja. Apa yang dia kerjakan? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi siapa yang datang pada waktu Natal ini, yang menjadikan segala sesuatu? Makanya lumayan ya, apa segala sesuatu yang telah menjadikan segala sesuatu itu sekarang apa? Sekarang dia tinggal bersama-sama dengan. Apa artinya kalau begitu? Ya, kita lihat kemarin, ya saya bukan kampanye ya, saya cuma cerita doang. Ya, Pak Ganjar calon presiden itu telah menjadikan segala sesuatu. Bahkan dikatakan di sini tidak ada satupun yang telah dijadikan ini yang tidak dijadikan orang yang datang ini. Kalau itu berarti gimana ya? Kalau yang telah menjadikan segala sesuatu tinggal bersama dengan kita, kira-kira artinya bagi kita apa? Wah, ini kita coba aja lah ya. Kalau saya orang konglomerat, makanya kalau orang bukan konglomerat gitu ya, orang yang konglomerat, iya, tinggal di GKMI Kuala. Wah, itu sudah macam-macam di dalam ya. Kalau dia tinggal di Kuala itu berarti apa? Dia punya segala sesuatu dan tinggal di Kuala, itu artinya apa?
Ah? Iya. Iya, kalau dia tinggal, iya, perlu apa? Perlu apa? Perlu apa? Apapun perlu. Iya, kecuali nyawa. Iya, kalau dia ada tinggal bersama-sama dengan kita. Wah. Pendeta ini pun jadi terkenal ya. Wah, Pak, saya ini butuh mobil yang bagus. Oh, oke. Terus apa lagi? Wah, gereja kita. Ya, oke. Hah? Gimana? Iya, gereja kita kena banjir ya, kita buat lantainya naik 2 meter. Iya. Ya, naik bagaimana? Kita buat apa namanya itu, tangga berjalan itu, Pak? Eskalator. Wah. Orang nggak lagi kebaktian tapi mau coba-coba eskalator dibuat. Karena apa? Karena ada orang yang tinggal di situ. Kalau dia yang telah menjadikan segala sesuatu dan tidak ada satu pun yang telah jadi ini yang tidak dia jadikan, kalau dia tinggal bersama dengan kita, ya, apa artinya? Makanya ini berita sukacita yang besar. Kenapa? Karena yang telah menjadikan segala sesuatu, dia adalah terang. Dan dia katakan apa? Setelah dia lakukan ini, ya tadi MC bilang apa? Wah, dari mana tadi? Kutabuluh, ya jam 11. Iya. Hah? Raja Bernah. Wah, ini hebat juga ya. Biasanya raja itu di atas, dia rajanya di Bernah. Iya. Nggak lihat apa-apa lagi ya. Ya banyak ceritanya lah ya. Tapi dikatakan datang kemari. Dia katakan di sini, firman itu yang telah menjadikan segala sesuatu itu. Pada waktu Natal dikatakan, dia telah menjadi manusia. Jadi manusia yang satu ini siapa? Dia bukan lahir, karena dia bisa menjadikan segala sesuatu. Bukan karena kelahiran dia datang, tapi dia masuk ke rahim Maria, bukan karena perkawinan, dia menjadi manusia di rahimnya. Ya, sehingga dia bisa diam di antara kita. Ya. Jadi kalau dia mulai diam di antara kita, apa artinya kalau begitu? Baiklah, nanti di rumah kita pikirkan ya. Rupanya Yesus itu bukan lagi bersama Bapa di surga. Yesus itu sekarang Immanuel. Dia sekarang telah bersama-sama dengan kita. Bukankah berita ini berita apa? Berita yang sangat membahagiakan kita. Tapi kadang-kadang, ya, kalau dikatakan, pernah dulu teman-teman di Jakarta dia bilang, orang Karo ini memang hebat. Ya, dia sudah dapat PhD di Harvard University di Amerika. Itu universitas yang sangat bagus. Dia ahli pertanian. Datang ke tanah Karo belum tentu didengar. Buku kencah buku. Kita sejak lahir di sini. Kalau dialah yang menjadikan segala sesuatu,
Coba kalau kita dengarkan ahli itu artinya apa? Apa artinya kalau kita dengarkan ahli yang dapat di Harvard University, yang tahu rahasia sawit, dia ceritakan sawit itu artinya sebentar lagi dia bisa buat sawit kita menjadi sawit. Wah, Anda sudah tahu ya, sawit apa? Sawit unggulan ya. Kalau sawit unggulan, ya ini sawit kita sawit ya, ada yang kemarin yang katakan sawit iya apa? Sawit, kalau sawitnya sawit krempeng gimana tuh? Kalau dia bisa buat, dia sudah ada di antara kita. Wah, 5 tahun ke depan kira-kira kita ini siapa? Hah? Iya. Jadi kalau dia sudah ada di tengah-tengah kita, kita mendengarkan dia, itu artinya apa? Wah, ini nggak bisa lagi. Kalau sawit bisa dijawab ya. Tapi kalau yang tahu segala sesuatu, yang menjadikan segala sesuatu, iya, sayang kita tidak mau dengarkan dia kan. Sayang sekali dia sudah datang, dia yang berkuasa di surga dan di bumi, dia yang berkuasa menjadikan segala sesuatu. Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Ya, jadi untuk apa ya? Makanya dia katakan, dia telah diam di antara kita dan kami telah melihat. Ya, kita bisa lihat kan? Kalau dia sudah ada di tengah-tengah kita, kita bisa lihat kan? Ini yang menjadikan segala sesuatu, atau kita nggak lihat? Ya, makanya kami bilang dulu, ini di kampung kami ceritanya ya. Tapi sudah sering juga saya ngomong ya. Tapi mana tahu masih ada yang belum tahu di sini kan? Ya walaupun banyak yang sudah tahu. Itu di kampung kami. Dia tertangkap, ya dia seorang duta, tapi bisa juga dia larikan istri orang. Keren ya. Kalah kita yang punya mata ini dia buat. Tertangkap basah. Ya, datang Koramil. Ya, dia mau bawa ke kantor Koramil. Ya, dia bilang, "Oh, Koramil, kalau nanti di sana tidak selesai, kita akan pasti ke Kodim." Wah. Kira-kira dekat di situ komandan Koramilnya sudah serap, tapi dia ngomong sembarangan saja. Ya, orang yang nonton sudah gemetar dikit gitu ya. Kenapa? Iya, jangan-jangan kita sudah tahu Kristus ini yang menjadikan segala sesuatu, tapi kita nggak lihat bahwa dialah yang berkuasa, yang bisa mengangkatnya. Kalau nggak lihat apa? Sama yang tadi ya. Oh, Harvard University itu apa nakku? Wah, ini dulu orang Jakarta gitu. Orang Jakarta dulu ini ya. Ini cerita, ini orang Betawi yang cerita. Ya mohon nggak ada orang Betawi dengar, nanti saya dilaporin gitu ya. Tapi itu ceritanya dulu katanya gitu. Ceritalah orang Betawi. Weh, yang berkuasa di surga dan di bumi telah ada di tengah-tengah kita. Pada waktu kita menerima dia, dia telah hadir di tengah-tengah kita. Kenapa dia hadir? Kenapa dia hadir? Kenapa? Kalau dulu kami ya datang polisi ke kampung kami pakai seragam, nggak ada lagi anak-anak. Iya, tadi di kedai dia minum, anak-anak yang sekitar dia itu lari semua. Ya, kenapa? Iya, karena
Kami sudah diajarkan dulu, kupanggil polisi biar tembaknya kau, kupanggil polisi biar tembaknya kau. Datang polisinya, kami sudah lari duluan. Kenapa? Kalau dia datang, yang menjadikan segala sesuatu itu, ngapain dia datang? Ngapain dia datang? Ngapain? Kenapa kita lari kalau dia datang? Maunya apa? Kalau inilah yang datang itu, dia katakan apa? Kami telah melihat kemuliaan. Sayang kadang-kadang ya, dia telah ada, tapi kita telah tidak melihat kemuliaan. Bukankah kalau orang karo dulu begitu, dia sudah profesor kan? Oh, ulah ka ngarana aja, ini bulan nabi kutandai, ya. Sebelah Jumaku apa merenda asak, nah, ya ini bulangnya kan. Dia sudah profesor. Kalau dia sudah profesor, Anda tahu apa profesor? Itu artinya apa? Kalau dia tahu, Anda tahu dia profesor, itu berarti apa? Ya, Anda pasti berpikir dia adalah orang ilmuwan. Apa yang kutanyakan sama dia? Ya, apa yang bisa kulakukan dengan dia? Sepanjang dia ada kesempatan di tengah-tengah kita, Pak. Kalau ada di tengah-tengah kita, aku pergunakanlah sebaik-baiknya untuk mendengarkan dia. Mana tahu setelah aku mendengarkan dia, dia menceritakannya, sebentar lagi hidupku akan bisa berubah. Kalau dikasih tahulah pupuk sawitnya seperti ini, kita tahu, melihat dia ini adalah orang ahli, kita dengarkan baik-baik dan kita lakukan apa yang dia katakan baik-baik. Ada hati kita, waduh, sebentar lagi aku akan menikmati hidup yang lebih baik. Kedua, ya, waktu Yesus itu datang, kenapa dia sangat bersukacita? Kalau kita lihat sedikit sejarahnya bangsa Israel, mereka semua sudah menunggu-nunggu kedatangan Mesias itu. Karena Musa sudah mengatakan, nanti ada seorang yang diutus Allah yang mirip-mirip dengan dia. Makanya pada waktu Yesus membuat 5 roti 2 ikan, orang tahu, wah ini yang dikatakan Musa itu mirip sekali dengan dia. Kalau kita lihat Musa, Pak, 400 tahun dia diperbudak. Tetapi orang Israel itu apa? Pada waktu kedatangan Yesus, orang Israel itu, orang Yahudi itu sangat menderita. Kenapa? 600 tahun sebelum Yesus datang, bangsa Israel sudah kehilangan raja. Ya. Jadi kalau bangsa Israel itu kemakmurannya terlihat sekali, itu pada waktu zaman Daud. Di zaman Daud itu rajanya adalah raja yang baik. Di situ ada Nabi Nathan. Kemudian apa? Ada Imam Zadok atau Imam apa? Abiatar yang dipakai oleh Tuhan. Maka ketika jabatan ini ada pada mereka, itulah kemakmuran bangsa Israel zaman
emasnya. Makanya pada waktu zaman Daud itu, ya, bangsa Israel damai semuanya karena berfungsi yang tiga ini. Tapi karena kejahatan mereka, tidak ada lagi raja yang baik, sehingga Tuhan membuang mereka ke Babel. Mulai sejak itu, bangsa Israel tidak ada raja yang memerintah dia. Kalau nggak ada raja yang memerintah kita, artinya apa? Nggak ada lagi pemimpin yang mengarahkan hidup kita. Jadinya mereka dibuang ke Babel 70 tahun. Dan mulai dari mereka dibuang, mereka tidak punya raja. Akhirnya apa? Hidup mereka seperti itu, nggak ada raja. Mereka sangat menanti-nantikan. Karena kalau tidak ada pemimpin yang baik, tidak mungkin hidup kita menjadi baik. Kemudian kalau kita lihat zaman Maleakhi, mereka pulang, nggak ada lagi raja. Paling-paling ada pun bupati, tapi harus tunduk. Dijajah oleh orang Babel, dijajah oleh orang Media Persia, dijajah oleh orang Yunani, dijajah oleh orang Romawi. Dan keluar yang satu masuk ke tempat yang lain. Hidup mereka semakin menderita. Kemudian pada zaman Maleakhi, kalau raja yang memerintah tidak baik, kalau ada pendeta masih baik, itu masih ada sedikit hiburan. Kalau pendeta sudah mata duitan, semua sudah bahaya. Kalaupun pemimpin nggak ada yang baik, tapi kalau masih ada pendeta yang baik, membagikan firman Tuhan, melayani yang baik, masih terhibur kan? Anda bisa bayangkan kalau nggak ada lagi pendeta, mau apa kita semuanya? Pada zaman Maleakhi itu dikatakan apa? Tidak ada lagi hormatmu kepada aku, kata Tuhan. Karena pada waktu itu imam harus mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Tapi zaman Maleakhi orang ngasih semua ternak-ternaknya dibuat. Zaman Maleakhi apa? Kalau perlu dipersembahkan, dipilihnya mana yang buta, yang bagus itu semua, mana yang pincang, itu yang dia persembahkan. Maka Tuhan katakan apa? Di manakah hormatmu kepada orang datang ke bait Allah, tidak ada lagi yang mengajarkan firman Tuhan. Yang banyak mengajarkan apa? Osika cangkoro, itu Natal itu ya. Wah, di mana-mana nggak ada lagi firman Tuhan. Mereka beribadah, tapi tidak ada lagi firman yang diajarkan di rumah ibadah. Ya, imam-imam pada zaman Yesus hanya menginginkan orang berdosa. Kenapa dia menginginkan orang berdosa? Karena kalau dia berdosa, dia harus bawa domba, lumayan. Nggak ada lagi diajarkan. Kalau ada perselisihan, imamlah yang menyelesaikannya. Tidak adalah. Coba, raja tidak ada, yang mengajarkan firman tidak ada lagi. Pergi pun dia ke bait Allah, tidak ada firman yang murni lagi yang dia dengarkan. Kalau Anda tidak bisa lagi mendengarkan firman yang murni, apa yang kita dengarkan coba? Kurasa kita masih mendengarkan firman-Nya. Makanya dia datang ke gereja bukan lagi firman Tuhan. Anda tahu bagaimana berat, sudah berat hidup ini. Ya, ketika datang ke gereja misalnya, hamba Tuhan bagaimana supaya uangnya itu masuk kemari. Itu semua yang dia pikirkan. Nggak ada lagi yang mengajarkan firman Tuhan di tengah-tengah mereka 400 tahun. Itulah sebabnya ada golongan-golongan
dimanapun ada kebaktian, tidak ada lagi firman yang didengarkan oleh orang Yahudi karena tidak ada yang diurapi oleh Tuhan lagi. Makanya kita bisa nyanyi-nyanyi di sini, nggak ada lagi firman Tuhan, yang artinya Tuhan pakai dia, nggak ada lagi. Maka bangsa Israel biasanya, karena imam ini adalah keturunan Lewi, harapan terakhir adalah nabi. Kalau nabi di dalam bangsa Israel itu sesuatu yang sangat dekat dengan Allah, yang dia bisa berani tegur semua apa yang dikatakan Allah. Dia tidak peduli nyawanya, dia tidak peduli harga dirinya. Ya makanya dia berani menegur Daud, berani menegur orang nabi-nabi palsu, berani dia tegur. Rakyat yang paling kejam pun berani dia tegur. Tetapi mulai zaman Maleaki, nggak ada lagi yang berani khotbah, nggak ada lagi yang berani menyatakan firman Tuhan sesungguhnya. Sudah tadi imam-imam ini sopan, nggak ada lagi nabi. Kadang-kadang kalau ada nabi menyakitkan ya, upah dosa maut ku jangekam ukur kemimpi entah gua keridalannya katanya demate kami kalau kami duduk ku jangekam ya ku tanah anak katanya di belakang ya, tapi ya itu resiko sebagai hamba Tuhan, iya kan, ku jangekam ku tanah anak jate katanya ya, tapi kan sudah masuk, nggak ada lagi nabi, nggak ada lagi imam, nggak ada lagi raja di tengah-tengah mereka. Mereka dijajah oleh orang Romawi, dijajah oleh media Persia. Tidak ada lagi kata penghiburan yang dari Allah. Ada yang jahat, tidak ada lagi yang berani menegur sesungguhnya karena tidak ada lagi nabi. Anda tahu bangsa yang seperti ini bagaimana hidupnya. Kalau ada yang memeras, makanya lahirlah Sakeus tukang pemeras. Akhirnya datanglah si Matius, dia orang Lewi, tapi kalau dia mengajar nggak dapat untung, dia berubah pekerjaan. Makanya pada waktu Yohanes Pembaptis bertobatlah, katanya apa? Datang semua ya, datang semua Pak. Karena ini baru suara Tuhan. Dia bilang apa? Weh Yohanes, katanya ya, saya ini adalah serdadu tentara itu. Saya ini adalah pegawai pemerintah. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Cukuplah gajimu. Datang lagi orang yang kaya. Apa yang harus kulakukan? Tidak ada lagi yang aku tahu apa yang harus aku lakukan, karena nabi tidak ada, karena imam tidak ada. Bertobat pun gak bisa, gak tahu dia apa yang dilakukan. Maka apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Kadang-kadang sekarang Anda tahu apa yang harus dilakukan. Banyak orang gak tahu, datang ke gereja gak tahu apa yang harus dilakukan. Sudah 400 tahun tidak ada lagi berani yang tegur. Sejahat-jahat apapun di situ tidak ada lagi yang mengajarkan firman Tuhan. Maka yang memeraslah. Tapi yang sudah kaya pun seperti Sakeus sudah nggak punya uang. Makanya ada orang Gerasa, kembali lagi dia ke penyembahan berhala. Ada yang lain semuanya, ya datang orang Samaria, apa yang dilakukan mungkin cari 5 suami orang, nggak tahu lagi apapun dia lakukan untuk mendapat damai sejahtera. Pergi ke sinagog nggak dapat jawaban, makanya begitu Yohanes bercerita langsung semua datang. Apa yang harus dilakukan? Pada zaman itulah Yesus
melihat semuanya yang terjadi. Itulah sebabnya dikatakan Allah itu kasih. Dia melihat gelapnya. Ini bangsa pilihan Tuhan sudah sedemikian gelapnya, apalagi bangsa-bangsa yang lain. Apa yang harus dia lakukan? Makanya kalau Paulus dikatakan semua telah berdosa. Siapa lagi? Kalau kita lihat perumpamaan itu diutus nabi ini, dibunuh orang, dianiaya orang, semuanya tidak mereka dengarkan. Maka akhirnya Allah itulah yang menjadikan segala sesuatu, itulah yang berkuasa di surga dan di bumi, itulah dia langsung ke lapangan. Kalau Jokowi ke lapangan, dia tahu kan? Dia datang menjadi manusia, berada di tengah-tengah kita. Bukan main ya. Kalau Yesus itu ada di tengah-tengah kita, dia mulia, begitu jahatnya semuanya, tapi dia ada di tengah-tengah kita. Apa artinya ada di tengah-tengah kita? Kalau kita lihat siapa Yesus itu, kesejahteraan bangsa Israel. Kalau ada yang diurapi yang tiga ini, tetapi Yesus yang menjadi manusia, dialah Mesias itu. Di dalam pribadinya lah dialah seorang nabi. Di dalam satu pribadi ini adalah imam yang menyelesaikan dosa kita. Di dalam satu pribadi, di dalam dia juga lah firman, karena dia adalah nabi. Kalau ada di dia itu, makanya pada waktu berfungsi yang ini, kalau lihat barometernya kesejahteraan mereka, kalau masih ada nabi, sejahteralah mereka. Tetapi dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan dia katakan apa? Dia tidak lagi berada di surga, tapi sekarang ada di tengah-tengah kita. Dialah raja atas segala sesuatu, atas nasib kita ke depan. Dan dia adalah imam yang, kalau imam-imam mempersembahkan korban untuk dirinya, tapi Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Kemudian dia akan berbicara bagi kita di dalam hidup kita. Apa artinya kalau begitu? Makanya kalau kita memiliki Yesus itu, dia katakan apa? Siapa yang percaya kepadanya dapat hidup yang kekal. Iya, dapat hidup yang kekal. Apa artinya? Karena dia di dalam satu pribadi itu, dia bukan saja imam, tapi dialah imam yang sempurna, yang mempersembahkan tubuhnya yang sempurna, yang tidak bercacat. Dia persembahkan sebagai imam tubuhnya yang sempurna, supaya dosa yang mengganggu hidup kita itu bisa diselesaikan. Maka dia katakan, sering kita tahu, karena begitu besar kasih Allah akan kita,
Dia memberikan anaknya yang tunggal sebagai imam, mempersembahkan tubuhnya sendiri yang tidak bercacat. Dan setelah dia persembahkan, dialah yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan dia adalah juga menceritakan firman itu bagi. Kalau itulah yang kita miliki, adakah harapan hidup kita? Nanti kita pikir. Makanya ya, kalau kami memang ini 2 hari ya, kita ini 1 jam kan, berarti kan ya, dia katakan apa? Sebagai apa kita buat? Kalau Yesus katakan apa? Dia sudah tinggal bersama-sama dengan kita, yang adalah raja, bukan saja raja atas manusia kan? Dia juga adalah raja apa? Kalau Raja Daud, ya nggak mungkin bisa diperintahkannya bambu ini kering besok kecuali dia cangkol. Kalau Yesus ini raja apa? Iya, raja semesta alam. Dan dia katakan, aku adalah kebenaran. Makanya dia katakan, setelah itu dia katakan apa? Aku adalah roti. Dia datang sebagai roti. Tahu artinya roti ya? Siapa yang memakan aku, karena dosa itulah membuat kita kekurangan. Mereka akan haus terus hidup ini, haus kekelengan katanya orang Karo, haus perhatian, haus apa? Apalagi hausnya, haus dikunjungi gitu ya. Tetapi Yesus katakan apa? Siapa yang memiliki aku, apa? Itu cerita tuh bagaimana? Makanya siapa yang memakan roti ini, dia tidak akan lapar lagi selama-lamanya. Ya. Jadi siapa yang memakannya? Kemudian dia katakan apa? Kalau kita lihat yang 7 itu, akulah gembala yang, itu sebagai nabi ya. Makanya yang datang, yang tidak bercacat, yang berkuasa ini, kalaulah dia mengembalakan kita, dia katakan apa? Siapa yang mendengarkan aku akan mendapat apa? Hidup. Wah, ini kalau sudah mulai seperti ini yang perlu permen itu. Kalau sudah begini semuanya, wah ini Anda nanti pengkhotbah melihat kalau sudah begini, ya sebentar lagi matanya begini, ya makin serius tertutup. Wah ini. Jadi kalau dia ada di tengah-tengah kita untuk apa? Untuk menjadi untuk menjadi apa? Iya, menjadi gembala kan. Rahasia hidup berkelimpahan itu orang nggak tahu. Tapi Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Yang baik artinya yang benar. Yang artinya apa? Siapa yang mendengarkan aku, kalau selama ini tidak ada yang menguasai dia, tidak ada yang memimpin dia, sekarang dia ada di tengah-tengah kita menjadi gembala kita. Siapa yang mau mendengarkan suaraku, ada harapan dia punya hidup yang berkelimpahan. Ini kebenaran. Kenapa kita kekurangan terus? Kenapa?
Dia telah ada di tengah-tengah kita, tapi kita tidak mau dengar. Apa artinya? Orang Karo bilang apa? Gua banakku muas terus. Jangan-jangan semua seperti itu kita ya. Iya. Sampurannya di sini, mulutnya di sini. Enggak pernah masuk. Tapi Yesus katakan apa? Siapa yang mendengarkan? Karena dialah kebenaran. Dia yang berkuasa. Kalau dosanya sudah diampuni. Siapa yang mendengarkan ini, Yesus katakan, dia akan mendapat hidup yang berkelimpahan. Jadi kapan kita kelimpahan? Dia telah datang, mau mengarahkan. Kalau selama ini apa yang kita lakukan kita nggak tahu mendapat hidup yang kelimpahan itu. Natal dia ada di antara. Makanya kadang-kadang kita lihat anak kecil, masih kecil pun kelihatan kepemimpinannya. Akhirnya kita pikir, ya jadi apakah nanti? Saya bisa membayangkan kalau kita mendengarkan dia 5 tahun lagi, kira-kira apa? Amin. Sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita nggak mau mendengarkan dia, yang rugi siapa? Tadi Yesus katakan apa? Akulah kebenaran. Selama ini orang nggak tahu lagi mana yang benar. Akulah kebenaran. Kenapa dia datang? Aku mau membuat jalan. Ya, dia datang untuk apa? Aku sudah ada di tengah-tengah kamu, membangkitkan kamu. Itu dulu kalau kami ada saudara kami ke Jakarta sering dulu gitu ya. Dia pergi ke Belawan ini. Kalau dari dulu ke Belawan itu satu sutra itu yang ngantar. Ya, yang pergi satu orang, yang ngantar satu sutra. Dia belum turun di pelabuhan Belawan itu sudah nangis semua. Ya, makanya dulu ada yang tukang kurirnya itu menghibur. Ya, begitu katanya Tampo Mas dulu kan gitu ya. Ya, datang tukang kurirnya, semua nangis, supaya yang menangis, menjadi tertawa sedikit. Iya, karena lucu dia dengar nangisnya, ya. Iya. Jadi kalau kita sudah ada, dialah kebenaran. Akulah gembala yang baik, itu kebenaran. Siapa yang mendengarkan aku, nama baiknya ada di tengah-tengah kita sekarang. Kamu pasti mendapat hidup yang kelimpahan. Kedua apa? Ini dikatakan, akulah pokok anggur, artinya apa? Kita mau kaya, tapi banyak yang kaya itu dia katakan apa? Kalau firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu berbuah banyak, dan kamu pun mendapat sukacita. Sekarang apa? Banyak orang kaya ya, tapi nggak dapat sukacita. Kenapa? Kenapa? Kalau nggak bisa pulang, apalagi. Kenapa? Makanya jangan karena kekayaan itu kita hilang suka. Tapi nggak bisakah kaya? Bagaimana supaya kaya dengan sukacita? Kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, engkau akan berbuah banyak. Maka orang yang kaya diberkati oleh Tuhan di dalam firman Tuhan itu, di dalam kekayaan itu dia penuh sukacita. Maka ada
pernah kawan kami di Batam gini katanya, Pak, anak sudah ada, perusahaan sudah ada, rumah sudah ada, tapi kenapa sukacitaku hilang? Jangan mau kaya di luar Tuhan, tidak akan membahagiakan. Tetapi kalau kamu tetap tinggal, Dialah yang berkuasa di surga dan di bumi, maka semakin kaya dia, semakin dia bersyukur. Ada sukacita. Kadang-kadang kan takut juga kita kaya ini ya. Wah, nanti kalau kita kaya nggak bisa lagi bersyukur, ya nggak tahu dia, kecuali dia tinggal di tengah-tengah kita. Ya, makanya satu sutra ke Belawan, ya bilang ya sama orang tua, ya dia bilang kan, jangan sempat aku tertidur, mobilnya sudah berangkat. Karena kan orang tua tidur saja kok dulu, tidur saja, pikirnya supaya tidur dia, ya berangkat nggak ikut. Kenapa? Kan kamu tidur kemarin kan gitu ya. Tapi Yesus katakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Aku ada di tengah-tengah kamu. Aku nanti yang bangkitkan kamu. Jangan kamu takut tidak pergi ke Belawan. Aku bangunkan kamu. Iya kan? Weh, udah jam 5 anakku, bangun supaya kita antar abang dulu. Jadi kalau dia memiliki Yesus artinya apa? Kalau nanti pergi ke sana, aku akan bangunkan kamu. Kita akan ke rumah Bapa. Wah, bukankah itu idaman kita? Dia telah hadir, tinggal di antara kita. Akulah yang membangkitkan, dan setelah aku membangkitkan, aku akan bawa kamu ke rumah Bapa. Makanya kalau kita memiliki dia, apalagikah kira-kira kekurangan kita, coba? Seperti pada zaman Daud, padahal Daudnya raja yang berdosa kok, tapi masih baik lumayan. Ada Nabi Nathan yang berani menegur. Kalau dia ada di tengah-tengah kita, akulah jalannya ke sana, akulah roti hidup, akulah terang. Tahu artinya terang kan? Tuhan Yesus katakan apa? Akulah terang. Siapa yang mengikutkan aku, dia bilang apa? Kalau bahasa Karo, diganpe laia tertuk. Kita ini kan terlalu sering tertuk. Kalau semua pertimbangan kita, apa yang Tuhan katakan, kalau sudah sesuai, itu yang kita lakukan, hidup kita tidak akan terantuk. Ya, maka aku adalah terang. Siapa yang mengikutkan apa yang kuperintahkan, hidupnya tidak akan terantuk. Ini belum 3 meter sudah 3 kali terantuk. Begitu kan? Begini kita hidup terus, aduh gitu ya. Tapi kalau kita di dalam firman Tuhan, dia katakan apa? Ini kehadirannya supaya kita tidak tertuk-tuk. Dia yang bangkitkan kita sampai ke sana. Dia buat jalan di kayu salib. Makanya siapa yang percaya kepadaku, dia mendapat hidup kekal. Hidup kekal artinya apa? Hidup yang sempurna kan? Dia kaya, bisa kaya mensukacitakan. Dia bangkitkan ke sana, dia gembalakan kita, dan kalau kita ikutkan, hidup kita tidak akan terantuk. Jangan menjadi pasangan tidak seimbang. Terantuk. Gini kan sudah kukatakan, siapa mengikutkan aku tidak terantuk. Dipukulnya kamu, iyalah, teruskan supaya terantuk kok terus, iya kan? Tapi katanya kalau kamu mengikutkan aku, kamu tidak akan terantuk hidupmu. Berarti dalam hidup kita apa?
Siapa yang mendengarkan itu nggak runtuh, nggak terantuk. Karena nanti kita pikir kita tidak mendengarkan firman Tuhan enak. No. Bisa kamu kaya, tapi siapa belaneli teman? Yang sana peras pakai mobil. Sana kita, sini kita, nggak usah kita dekat-dekat. Untuk apa kaya seperti itu? Tapi kalau di dalam Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Di dalam Tuhan apa? Pendeta pun senang. Kenapa? Wah, itu nggak usah tahu. Kan gitu ya. Iya, pelayanan pun masih rendah hati. Tambah dia ditambahkan. Itu Daud. Maka Daud katakan apa? Tambah pun uangku. Aku tidak mau diikat oleh dia. Aku tetap terikat kepada Tuhan. Maka dia terus kelimpahan sukacita sampai mati itu. Sampai mati dia. Tapi begitu dia tidak mau menjalankan terang itu, mengikuti terang, langsung terantuk. Oke. Apa artinya Natal ini bagi kita? Dia telah hadir yang menjadikan segala sesuatu. Dia tinggalkan surga, sekarang ada di tengah-tengah. Dia adalah Raja semesta alam di surga dan di bumi. Dan dia mati untuk kita. Dia mau supaya siapa yang tinggal di dalam dia akan berbuah supaya penuhlah sukacita. Banyak orang makin kaya makin tidak punya sukacita, nggak tahu rahasia. Tetapi orang yang makin kaya di dalam Tuhan, dia sendiri pun makin sukacita. Dia ada di tengah-tengah. Dia mau bersahabat dengan kita. Dia mengasihi kita supaya kita datang kepada dia untuk bersahabat, menerima dia, supaya kita hidup penuh harapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, siapakah kami Tuhan? Engkau yang menjadikan segala sesuatu, yang selama ini jauh di surga bersama Bapa di surga, tetapi Engkau mau tinggal di antara kami, mau dekat dengan kami. Karena Engkau sangat mengasihi kami, Engkau meninggalkan kemuliaan di surga. Satu kerinduan-Mu ya Tuhan, supaya kami mendapat hidup yang kekal, supaya sukacita kami penuh. Apapun Engkau lakukan, kuasa-Mu Engkau akan pakai supaya kami bisa mendapat sukacita. Diri-Mu Engkau persembahkan di kayu salib supaya kami mendapat sukacita yang penuh. Engkau berbicara bagi kami supaya kami bisa mendengarkannya. Sempurnalah sukacita kami. Tidak ada lain tujuan-Mu Tuhan. Engkau telah datang di tengah-tengah. Kami berdoa. Engkau tahu hati kami masing-masing. Mungkin telah lama kami cari, seperti orang Israel itu. Dia mau bersukacita tapi tidak ada lagi firman yang dia dengar. Tidak tahu lagi apa yang harus dia kerjakan. Hari ini bukalah mata kami, supaya kami membuka hati. Siapa yang menerima Engkau, kami akan menikmati sukacita yang besar, seperti
gembala-gembala itu. Itulah kami rindukan Tuhan, supaya Engkau berbicara ke dalam hati kami. Bagimulah kemuliaan di dalam Natal kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.